Anh Phui nghe có boy à? Phui ya? Phui ya Polo. Phui ya. Pak Pendeta Iwan Ya, sudah 731. boleh Kita bisa. Haryanto bangun, menjua-jua. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sebentar kita akan memulai ibadah pasutri kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk sudah bergabung melalui Zoom Meet malam ini. Kita akan memulai. Kita persilakan Pak Fernando Sian boleh memimpin kita pada malam hari ini. Baik, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersyukur malam hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam ibadah pasutri GMI Efrata, baik jemaat GMI Efrata maupun dari GMI lain yang bergabung. Kami ucapkan selamat malam, selamat bergabung. Biarlah kita boleh mendapatkan berkat dari acara kita malam hari ini. Dan kami juga sampaikan selamat malam juga kepada Bapak Gideon dan Ibu. Selamat malam, Pak. Terima kasih. Kita akan segera memulai persekutuan pasutri kita malam hari ini. Biarlah kita boleh bersaat teduh sejenak masing-masing di tempat kita masing-masing. Saat teduh. Amin. Kita akan memulai persekutuan kita. Mari kita puji nama Dia. Kita naikkan pujian dari nyanyian rohani nomor 129, tambahlah kasihku akan Tuhan. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Tambahlah kasihku akan Tuhan, dengarlah doa yang kupintakan. Inilah doaku, tambahlah kasihku, tambah kasih akan Tuhan. Dulu aku rindu akan dunia, serang kepadamu Yesus saja. Inilah rinduku, inilah rinduku, tambahlah kasihku, tambah kasih akan Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukur dan berterima kasih buat segenap berkat Tuhan dalam hidup kami. Sepanjang hari ini kami boleh lalui ya Tuhan dalam penyertaan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Kami menikmati berkat yang berasal daripada Tuhan. Bahkan pada malam hari ini kami boleh bersama-sama. Tuhan karuniakan waktu untuk kami berkumpul. Walaupun melalui media Zoom, Tuhan, Engkau kumpulkan kami di sini untuk kami boleh bertumbuh bersama. Sebagai pasangan suami istri, kami boleh bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Bahkan malam hari ini Tuhan telah karuniakan hamba-Mu, Pendeta Gideon dan Ibu yang akan sharing tentang kehidupan keluarga. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati. Sehingga ya Tuhan melalui ibadah persekutuan pasutri malam hari ini, hidup kami boleh kembali diubahkan, keluarga kami boleh disegarkan, hubungan suami istri kami boleh kembali Tuhan berkati. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan malam hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kami persilakan kepada Bapak Gideon dan Ibu untuk menyampaikan firman Tuhan.
Ya, shalom semua. Suara saya jelas ya. Nanti Bapak-Bapak, tolong kalau suaranya putus, saya diingatkan saja supaya saya tahu. Jelas ya? Ya, jelas Pak Gideon. Oke, ya terima kasih. Senang sekali hari ini saya dapat kehormatan untuk bisa membagikan sesuatu. Mungkin kebanyakan kami tidak akan khotbah, tapi bercerita bagaimana pengalaman-pengalaman kami selama hampir 2 tahun dengan pandemi ini ya. Ya kita nggak bisa lari ke kanan, ke kiri, ke kantor, pas harus di rumah gitu ya. Tapi saya percaya apapun yang sedang terjadi pasti ada maksud Tuhan. Setuju ya? Dan saya percaya malam ini apapun yang kami sharingkan, biarlah itu boleh menjadi berkat. Kami tidak akan merasa lebih pintar, lebih hebat, karena kami juga sedang berjuang di masa-masa pandemi ini. Dan segala jurus kayaknya sudah dikeluarkan ya, supaya kita bisa jahit ya, kadang-kadang salah jurus ya. Tapi itulah yang sedang terjadi di mana-mana. Nah, nanti mungkin saya sambil keluar masuk supaya kalau nanti screen-nya udah di-share, nanti untuk ngobrol mungkin saya matikan lagi. Nah, Bapak Ibu, dengan singkat dan cepat saja kita akan bagikan tentang tema yang hari ini buat saya cukup menarik ya. If tomorrow never come, ya itu sebuah perenungan yang kita boleh sama-sama pikirkan seandainya besok nggak ada lagi gitu. Ya, saya berharap semua kita masih mengharapkan supaya kita semua ada, betul ya? Besok masih ada, tapi seandainya besok tidak ada lagi, nah itu mungkin perenungan. Apa yang kita dapat sampai hari ini, terutama kita sebagai suami dan istri, akankah kita merasa bersyukur dalam pernikahan ini atau kita menyesal di dalam pernikahan ini ya? Nah, bolehkah suami istri, ini sebuah pertanyaan yang sering kami tanyakan buat orang lain ya. Saya harap juga ini pertanyaan sederhana buat kita. Seandainya besok saya tidak ada lagi, ya seandainya, oke ya, ini saya harap sih masih ada ya. Seandainya, ini berandai-andai ya Pak ya. Seandainya besok ya, saya tidak ada lagi atau istri tidak ada lagi, ya katakanlah begitu. Nah, seandainya suami besok tidak ada lagi, tapi 3 hari kemudian dihidupkan lagi sama Tuhan, ya gitu ya. Kira-kira kamu masih mau pilih saya nggak sih jadi suamimu gitu? Nah, kira-kira itu pertanyaan yang patut direnungkan. Ya, seandainya besok saya nih contohnya, seandainya sayang besok saya tidak ada lagi, ya, tapi kemudian 3 hari kemudian saya dihidupkan kembali. Kira-kira kamu masih mau pilih saya nggak sih jadi suamimu? Itu pertanyaan yang nggak enak tapi harus ditanya. Jangan sampai dia bilang, puji Tuhan ya, karena sudah maut memisahkan. Kalau itu boleh saya terima, boleh enggak gitu ya. Tapi saya berdoa sih, supaya kita masih bilang, saya tetap mau ya. Ya saya mau, saya nggak tahu istri saya masih mau apa enggak gitu. Itu sebabnya if tomorrow never come gitu ya. Hari ini adalah hari yang paling penting dalam hidup kita sebagai suami istri. Saya suka bilang begini, mencintai istri kita, mencintai suami kita, itu adalah ketika dia masih hidup. Ya kalau sudah tidak hidup, kemudian kita nangis berhari-hari, saya pikir sudah tidak ada gunanya. Jadi untuk memulai acara ini, bolehkah suami, ya nggak apa-apalah, kasih senyuman, kasih ciuman lah buat istrimu itu ya. Ah gitu ya. Ayo, ya, nah. Nah istri bilang begini sama suami. Belum saya lihat Pak Riyadi tadi. Belum dilihat. Nah istri yang sudah dicium bilang dong terima kasih apa gitu ya. Ayo dong bilang ya. Tapi jangan cuman karena Zoom aja lah gitu ya. Oke, terima kasih. Nah, mari kita lihat dulu firman Tuhan berkata di Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan 3. Dikatakan begini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ayat ini agak sedikit kontradiksi karena dia bilang berbahagialah kalau kita jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Seringkali kalau kita melihat ayat ini secara sederhana kita akan jadi bingung.
Tapi ada kata yang menarik di situ yang berkata, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, kata pencobaan di situ memakai bahasa aslinya itu perasmos. Perasmos itu artinya begini Bapak Ibu, dicobai supaya kita tahu apa yang di dalam kita. Dicobai supaya kita tahu apa yang ada di dalam kita. Itu sebabnya saya bersyukur dengan pandemi ini, ya bersyukur karena dengan pandemi ini kita bisa tahu bagaimana kondisi pernikahan kita. Setuju? Dengan pandemi ini kita tahu bagaimana kondisi gereja kita. Dengan pandemi ini menunjukkan siapa kita sesungguhnya. Ya, bukan kemarin, bukan waktu kita beribadah setiap minggu tanpa protokol, tapi waktu semua terjadi di luar kehendak kita. Hari ini sedang ditunjukkan. Apakah kita tetap jadi suami yang mengasihi istri, istri yang tetap menghormati suami, atau itu mulai berkurang. Ya, karena dulu kalau kita tidak suka, kita tinggal pergi keluar, pergi ke tempat warung, ngobrol sama teman, kadang-kadang ke gereja, padahal kita lagi punya masalah di rumah. Tapi dengan pandemi hampir 2 tahun ini, apa yang terjadi? Kita tidak bisa kemana-mana. Ya, bahasanya orang Jakarta, lu lagi gitu ya. Ya kamu lagi nggak bisa. Itu kenyataan yang kita harus terima Bapak Ibu. Ya, makanya hari ini mari kita melihat apa yang terjadi sama diri kita. Nggak usah teropong orang lain. Mari kita melihat diri kita. Sudahkah saya jadi suami yang benar selama masa pandemi ini? Nah itu perenungan. Ya sebab banyak istri-istri bilang begini, setelah suami saya Pak selama pandemi ini di rumah, pekerjaan saya jadi tambah banyak. Harusnya kan tambah ringan. Biasanya dikerjakan oleh 1 orang, padahal harusnya kalau ada 2 orang, pekerjaan di rumah itu harusnya jauh lebih ringan. Bahkan ada istri yang bilang begini, Pak, lebih bagus suami saya nggak ada di rumah. Aduh, kalau kata-kata seperti itu muncul, Pak, saya percaya itu suami mungkin tidak terlalu diharapkan di dalam rumahnya. Ya, jadi pandemi ini juga menunjukkan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Apakah dengan selama aktivitas ibadah yang kita kerjakan, di masa-masa pandemi ini kita berani berkata, terima kasih Tuhan buat pandemi ini. Saya yakin banyak dari kita berdoa begini, kapan Tuhan pandemi ini berakhir? Saya lebih senang untuk bilang terima kasih, karena saya bisa melihat diri saya sebagai seorang suami, sebagai seorang bapak, sebagai hamba Tuhan, sebagai seorang pria, saya kelihatan di masa pandemi ini. Maka saya berdoa supaya nanti pandemi ini berakhir, biarlah yang kita ingat, yang kita tahu adalah pengalaman bersama dengan Tuhan. Amin ya. Banyak pengalaman-pengalaman yang kita alami bersama dengan Tuhan. Bukan hanya pengetahuan tentang Tuhan yang kita tahu selama pandemi ini, tapi kita bisa berperkara pribadi dengan Tuhan. Ya, saya berharap sih setelah pandemi ini kalau ditanya orang, selama 2 tahun pandemi ini kamu belajar apa? Ya, jangan bilang begini, saya jadi tahu bagaimana cuci tangan ya. Saya jadi tahu bagaimana pakai masker ya. Saya jadi tahu apa itu hand sanitizer ya, apa itu 3M, itu tidak terlalu penting. Ya, buat saya yang penting gini, adakah pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan selama pandemi ini? Saya sendiri secara pribadi, Pak, waktu pandemi ini, waduh, jadwalnya hampir semua dibatalkan. Setiap hari telepon datang untuk bilang gini, Pak, maaf kami melakukan ibadah, jadi kita cancel ya Pak. Ya semuanya berkata begitu. Saya pikir itu sebuah pergumulan pribadi yang saya harus hadapi sebagai seorang pelayan Tuhan. Ya, tapi puji Tuhan sampai hari ini Tuhan tetap pelihara. Saya akan berkata nanti kalau pandemi ini berakhir dan kita kembali normal seperti biasa setelah divaksin, saya akan bilang Tuhan itu nyata, bukan lagi apa kata orang, tapi saya mengalaminya sendiri. Amin. Jadi mari jangan lewatkan masa-masa ini untuk mengejar Tuhan, ya, untuk terus bergantung sama Tuhan. Itu jauh lebih penting. Termasuk kalau hari ini kita bicara Pak Sutri, termasuk diri kita sebagai suami dan sebagai istri, ada nilai-nilai yang bertambah dalam hidup kita sebagai suami, sebagai istri. Adakah sukacita yang terus kita kerjakan dengan kondisi di dalam rumah? Saya pikir lebih mudah untuk bersungut-sungut daripada mengucap syukur ketika pandemi ini. Tapi mari kita putuskan sama-sama, kita tetap bersyukur, kita tetap percaya bahwa Tuhan pasti punya rencana. Amin.
Nah, ayat yang ketiga berkata begini, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Kata ketekunan di situ artinya endurance, daya tahan. Makanya pandemi ini bagus buat pernikahan kita untuk melihat apakah sebenarnya pernikahan kita ini kuat atau tidak. Amin ya. Jangan ditengking-tengking. Mari kita berdoa supaya pandemi ini berakhir. Mari mengucap syukur sajalah. Sebab pasti ada kebaikan Tuhan kerjakan dalam hidup setiap kita. Amin. Nah, saya berdoa apalagi buat Pak Sutri supaya lewat pandemi ini saya terutama makin mengenal istri saya. Ya, kami ini dua orang yang berbeda. Istri saya orang Ambon, saya orang Batak. Waduh, kita sudah tahu perbedaannya, betul? Orang Ambon itu kasar, garang. Sementara orang Batak itu lemah lembut. Itu sebuah perbedaan yang mengerikan di dalam rumah. Itu Ya. Tapi bagaimana kita menyikapi itu? Ya, tentu kalau dengan pakai budaya kita pasti akan banyak konflik. Kalau pakai pengalaman kita pasti akan banyak konflik. Tapi Tuhan memaksa kita untuk mengenakan firman di dalam setiap konflik yang ada. Dan disitulah kami boleh menemukan banyak hal bersama dengan Tuhan. Nah, kemudian Tuhan bilang begini juga. Nah, di 1 Korintus 7 ayat 28, itu terjemahan baru ya, Alkitab kita yang biasa kita baca ya. Bunyinya begini, tapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Ya, dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Tapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani, dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. Waktu saya baca ini saya nggak terlalu ngerti, tapi ada bahasa Indonesia hari-harinya ya. Nanti kita lihat coba. Oh, The Message dulu ya. Ya, ini yang menarik nih, terjemahan The Message. Bunyinya begini. But there is certainly no sin in getting married, whether you are a virgin or not. All I am saying is that when you marry, you take on additional stress in an already stressful time. And I want to spare you if possible. Nah, kira-kira Bapak Ibu ngangguk-ngangguk aja ya, biar nggak ngerti, ngangguk-ngangguk aja kita ya. Sosok ngerti gitulah ya. Tapi begini kira-kira nih, terjemahan bebasnya kira-kira begini. Ini Paulus yang ngomong ya, buat kita nih Bapak Ibu ya. Tapi sebenarnya nggak ada dosanya kalau kita itu menikah. Baik kita menikah dalam keadaan perawan atau tidak. Ya, nggak ada dosanya. Tapi yang aku mau katakan kepada semua adalah, kalau engkau menikah, engkau itu sedang mengambil stres tambahan di dalam hidup yang sudah penuh stres. Dan aku mau menyelamatkan kamu kalau bisa, kata Paulus, begitu sebenarnya. Nah, waktu saya ketemu sama firman ini, saya jujur ya Bapak Ibu, saya agak nyesel kenapa nih firman baru saya baca sekarang. Setelah saya menikah, ketemu sama ini laki-laki ya. Aduh, kenapa dulu enggak pernah ada yang bacain ini sama gitu. Ya, karena dulu pernikahannya babak belur ya. Ya, ini hidup udah stres, betul ya? Sebagai bujangan single, kalau Bapak Ibu dulu ingat-ingat kan udah stres. Nah, kalau kita menikah ternyata gini, kita nambah-nambahin stres. Aduh ampun ya. Makanya dikira apa? Menikah itu enak. Dulu kami pikir begitu ya. Sebab kan kalau kami nih Bapak Ibu ya, kami dulu menikahnya juga awal-awalnya nggak benar gitu ya, namanya nggak kenal Yesus ya. Kami sudah hidup dalam dosa sebelum menikah loh, sebelum diberkati sama pendeta gitu kan ya. Kami ini hidup bersama sudah ya, kumpul kebo, kamu kebonya gitu ya. Nah, Dia kebo betina, saya kebo jantan. Iya, kita aduh dosa banget ya. Terus menikah, tahu alasannya supaya kita nggak bikin dosa lagi yuk. Itu kan bodoh banget
ya. Apa yang terjadi setelah kita menikah? Justru makin rumit itu firman itu benar itu tadi yang kita baca ya. Nambah-nambahin stres di dalam hidup. Nah, masalahnya kalau kita tidak mengerti bagaimana harusnya kita sebagai suami istri hidup di dalam pernikahan, pasti itu jadi stres tambahan. Nah, Tuhan itu baik. Sebenarnya dia mengajar banyak sekali kebenaran-kebenaran, prinsip-prinsip yang harus kita sadari, harus kita ketahui sebagai dua orang masuk ke dalam pernikahan. Ya, nah jadi itulah yang kami lakukan setelah kami ketemu sama firman itu. Kami lakukan itu, kami banyak belajar, kami banyak menggali apa sih sebenarnya harta-harta karun di dalam pernikahan. Sebab itu ya, ternyata aduh banyak sekali problem-problem tambahan yang dulu waktu bujangan saya enggak pernah alami, kita enggak pernah alami. Menikah kok aduh ya. Jadi ngalamin itu, jadi ngalamin masalah-masalah baru gitu loh. Ya, kalau kita tidak mengerti prinsip-prinsip kebenaran, saya percaya pernikahan bukan lagi akan menyenangkan, tapi akan membosankan, bahkan begini, penuh penyesalan. Ya, nah saya percaya kita semua enggak mau ada yang hidup dalam penyesalan begitu ya. Ya, masa-masa sukar itu selalu datang dan pergi. Kesukaran itu enggak usah diundang Bapak Ibu, dia datang sendiri. Ya, tapi masalahnya kita bisa sebenarnya menghadapinya tanpa harus merasa stres-stres tambahan itu. Andai kata kita tahu kunci-kunci kebenaran yang Tuhan beri. Jadi kalau kita stres di dalam pernikahan itu sebenarnya normal, ya. Yang nggak normal adalah ketika kita stres, kita cari jalan keluar yang tidak sesuai dengan firman, ya. Saya yakin tidak ada pernikahan yang tidak punya masalah, ya. Lebih tepatnya begini, tidak ada orang yang menikah tidak terluka. Semua orang menikah pernah terluka. Persoalan terbesarnya adalah mereka tidak mau mencari jalan keluar untuk menyelesaikan masalah luka-lukanya. Kebanyakan mereka justru lari dari luka-lukanya. Nah, saya mendorong semua kita untuk tetap bertahan. Kalau dulu kita berpikir menikah itu, maka kita akan berbahagia selama-lamanya. Saya mau kasih tahu, Bapak Ibu, itu cuma ada di sinetron. Itu cuma ada di dongeng, ya. Di hidup yang nyata, nggak ada. Karena saya tahu setiap pernikahan diizinkan Tuhan dengan banyak perbedaan, supaya dengan perbedaan itu kita bisa makin mengenal satu dengan yang lain. Ingat ya, setiap konflik ujungnya adalah begini, kita makin mengenal siapa pasangan kita. Bukan hanya bisa terampil untuk melihat kesalahan pasangan kita, tapi kita makin terampil melihat apa pengenalan kita dengan pasangan kita, itu jauh lebih penting. Amin? Setuju? Jadi suami sama istri boleh lihat-lihatan. Jadi bilang begini, ternyata stres nggak apa-apa dalam pernikahan ya. Karena Paulus sudah mengingatkan, sendiri udah stres menikah, ya tambah stres. Tapi begini, setiap stres selalu ada jalan keluarnya. Itu sebabnya saya bilang, setiap pernikahan yang tetap mengambil firman Tuhan sebagai jalan keluar, pasti permasalahan pernikahan bisa diselesaikan. Yes. Makanya saya berani bilang, perceraian itu bukan jalan keluar untuk masalah pernikahan kita, tapi firman Tuhanlah jalan keluarnya. Yes. Itu sebabnya seminar Pak Sutri, pertemuan Pak Sutri itu perlu selalu dibangun. Saya pikir sih nggak cukup 3 bulan sekali, Pak Gembala. Keburu sakit hatinya banyak nanti. Tapi biarlah itu selalu dibikin sebagai Siap. ya, jadi kalau perlu, apalagi di masa pandemi ini, Pak, berita terakhir yang sangat mengejutkan adalah justru tingkat perceraian itu terjadi makin tinggi di masa pandemi. Kemarin ada sebuah surat kabar menulis di Bandung, orang sedang mengantri menggugat cerai di pengadilan agama, 200 orang sedang mengantri.
hanya untuk mengajukan gugatan cerai. Saya pikir ini juga kesempatan untuk pernikahan Kristen jadi contoh buat dunia, buat orang di luar sana. Ternyata begini, orang yang sungguh-sungguh menaruh pernikahannya di tangan Kristus dan berdasarkan firman, kita tetap bisa bertahan di masa-masa yang sukar ini. Amin. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa tetap mencintai pasangan kita di masa sukar ini? Karena nggak mudah, Bapak Ibu ya. Nggak mudah untuk tetap mencintai pasangan kita di masa sukar ini. Ya, kadang-kadang banyak suami berkata begini, kalau boleh cawan ini lalulah daripadaku. Saya percaya semakin kamu minta cawan itu lalu, semakin dekat dia setiap hari sama kita. Karena itu bukan cara Tuhan. Amin. Jangan dulu seperti saya, kami bingung bagaimana mengatasi pernikahan kami karena setiap hari kami konflik. Makanya kami mengambil keputusan. Kami bilang begini, ya Tuhan, sudahlah, panggil saja saya pulang. Saya udah nggak tahan menghadapi istri yang begini. Gitu. Itu doa saya, Pak. Saya capek, Pak. Ya, kalau saya nasihatin, dia lebih pinter. Dia bisa menjawab semua pertanyaan. Kalah Mbak Google. Tidak ada pertanyaan yang tidak bisa dia jawab. Saya juga jadi orang, jadi pria, jadi suami yang bisa punya banyak alasan. Selalu, jadi kami tidak pernah ketemu. Putus asa, Pak. Pernikahan yang penuh dengan pertikaian itu bikin rumah seperti neraka. Saya pikir, Tuhan, saya udah nggak tahan. Panggil saja saya pulanglah. Saya pikir kalau saya pulang ke sorga, ya saya lebih tenang di sorga. Wah, itu doa saya. Tapi ternyata istri saya juga berdoa dengan hal yang sama. Kita doanya sama tapi tempatnya beda, Pak. Ya, dia doa di ruang tamu, saya doa di kamar anak-anak. Tapi anehnya doa kami sama. Cerai kan nggak boleh ya, namanya orang Kristen toh, nggak boleh cerai, takut dosa. Jadi kan ingat janji nikah dulu. Sampai maut memisahkan kita gitu ya. Jadi saya doa sama Tuhan, ya udah deh Tuhan, udah nggak kuat nih hidup kayak apa sama laki-laki macam begini, udah nggak kuat saya. Udahlah Tuhan, maut aja lah gitu ya. Udah saya nggak kuat dah Tuhan, angkat tangan saya dalam nama Yesus gitu ya. Tapi abis amin gitu, pas saya buka mata, ya saya lagi doa di kamar anak-anak, depan saya cermin gitu ya. Jadi saya ngelihat saya waktu itu, masih muda lah ya, belum terlalu tua gitu ya, nggak kayak sekarang gitu ya, masih langsing masih langsing. Terus saya lihat nggak jelek-jelek amat ini ya gitu. Ya saya doa lagi lah sama Tuhan ya, saya revisi doa saya, maaf ya Tuhan, sebenarnya saya kepingin bahagia deh dalam pernikahan gitu kan. Tolong deh Tuhan, kalau bisa kasih saya kesempatan kedua, saya pengen menikah lagi. Jadi gini, kali ini saya pilih laki-lakinya yang benar gitu ya. Jadi maaf ya Tuhan, mautnya jangan ke sini aja. Udah ambil dia aja dah, udah gitu. Jangan ambil saya gitu. Itu saking putus asanya, Pak, dalam pernikahan. Tapi saya mau ingatkan kita semua, kalau Anda pernah berdoa yang seperti itu, saya mau kasih tahu, doa yang seperti itu tidak pernah dijawab Tuhan. Justru makin sehat dan kuat, gemuk dan segar ya. Ya, karena itu bukan jalan keluar dari Tuhan. Nah, itu sebabnya bagaimana kita supaya tetap bisa mencintai pasangan kita ini di masa-masa sukar. Itu pertanyaan yang penting. Kita nggak usah pusingkan dengan apa yang sedang terjadi. Dan kita nggak pernah akan tahu kapan masalah ini akan berakhir, Bapak Ibu. Tapi biarlah kita, pernikahan kita jangan ditentukan oleh situasi ini. Amin. Janganlah pernikahan ini ditentukan oleh situasi. Situasi boleh berubah-ubah. Tapi pernikahan kita harus tetap menjadi pernikahan yang menyenangkan. Amin. Bapak Ibu setuju? Ya, dan ini nggak bisa dikerjakan. Pendeta nggak bisa datang ke rumah kita untuk mendoakan pernikahan kita karena dia juga harus jaga jarak. Ya, jadi mari kita lihat hari ini supaya gini, apa yang firman Tuhan mau kerjakan supaya kita bisa tetap mencintai pasangan kita di masa sukar ini. Apa yang perlu kita punya? Ya, apa yang perlu kita bangun? Nah, pertama adalah begini, yang perlu kita punya supaya kita bisa tetap mencintai pasangan kita di masa sukar ini. Mari kita lihat dulu Amsal 29:18 berkata begini. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat, berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Ya, bila tidak wahyu, dalam bahasa Inggrisnya
di mana tidak ada visi, ya. Jadi yang perlu kita punya supaya kita bisa tetap mencintai pasangan kita, punyailah visi dalam pernikahan. Sebab visi itu adalah tujuan akhir dari pernikahan kita. Saya punya visi. Dulu saya nggak punya visi, Bapak Ibu. Satu kali istri saya tanya, kamu tahu nggak mau dibawa kemana? Saya sama anak-anak. Itu pertanyaan yang tidak pernah saya pikirkan di dalam pernikahan. Saya bilang, saya tidak tahu. Wah, ternyata pernikahan yang tidak punya visi, itu pernikahan yang sangat bermasalah. Dan mengerikan, karena situasi akan berubah-berubah. Betul? Kondisi akan berubah-berubah. Tapi kalau kita punya visi, apapun yang terjadi, kita punya tujuan. Amin. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu punya visi enggak dalam pernikahan. Saya percaya, kalau pernikahan punya visi, itu yang membuat kita bergairah. Masalah boleh datang. Jangan tengking masalah. Saya selalu bilang begini, Tuhan tidak tertarik untuk mengubah masalah kita, Bapak Ibu. Tuhan sangat tertarik untuk mengubah hidup kita, mengubah pernikahan kita. Sebab kalau pernikahan kita bisa diubah sama Tuhan, saya yakin masalah apapun yang datang, kita tetap bisa menghadapinya. Kalau pekerjaan bermasalah, itu bukan karena situasi, Bapak Ibu. Kalau usahamu bermasalah, itu bukan karena harga dan barang-barang yang sedang sulit. Saya mau kasih tahu, semua itu jadi bermasalah karena pernikahan kita bermasalah. Selama pernikahan kita tidak bermasalah, masalah di luar kita tetap bisa hadapi. Kita tetap kuat berdiri. Itu sebabnya saya mau bilang begini, pernikahan, keluarga adalah benteng pertahanan terakhir untuk kehancuran segala sesuatu. Kalau pernikahan kita kuat, saya mau kasih tahu apa saja yang menyerang pernikahan kita, hidup kita, lewat pekerjaan bisnis kita akan tetap kuat berdiri. Amin. Makanya mari saya dorong kita semua, ayo mulailah bangun pernikahan yang kuat, karena itu menjadi kunci untuk kita bisa tetap bertahan di masa-masa yang susah ini. Visi itu adalah tujuan, Bapak Ibu, ya. Itu tujuan akhir pernikahan kita. Nah, bagaimana caranya? Waktu saya tanya sama suami saya, ada nggak kamu rencana, bayangan, mimpi, visi yang kamu miliki buat saya dan anak-anak? Dia bilang nggak tahu. Waduh, ngeri benar, saya bilang. Hidup bersama kamu mengerikan sekali. Nah, akhirnya apa yang kami lakukan? Kami berdoa. Ya, suami saya berdoa karena dia adalah kepala di dalam rumah. Dia harus datang kepada pemilik pernikahan. Ya, pemilik pernikahan itulah yang mempunyai visi. Allah lah yang memiliki visi untuk setiap pernikahan kita. Kita tidak bisa datang ke pendeta, ke gembala bahkan, karena dia sendiri perlu mencari visi. Ya, karena pemilik pernikahan kita ialah Allah. Jadi kita harus datang kepada Allah dan Dia akan memberitahukan kepada kita. Dan puji Tuhan, waktu itu setelah beberapa hari berdoa, suami saya bilang, Tuhan kasih tahu saya, dalam hati saya dia memberikan perkataan-perkataan bahwa begini, kamu dan seisi rumahmu akan kupakai untuk melayani aku. Wah, kami jadi bersemangat. Ya, anak-anak kami sekolah, kuliah, ya, yang anak kami yang paling besar, ya, dia berdoa juga, dia bilang, aku tertarik sama sosiologi, ya, politik. Ya, kami dorong dia untuk ada di sana. Yang bungsu bilang, aku mau memuji, menjadi pemuji penyembah Tuhan. Aku mau belajar musik. Pergi lakukan itu. Tapi ingat, semua yang kita lakukan, ujungnya satu, karena visinya satu, kita semua akan melayani Tuhan. Nah, jadi mereka sekarang dimanapun mereka berada, bahkan apa yang kami lakukan hari ini kepada Bapak Ibu, ya, di hadapan Bapak Ibu, melayani kemanapun Tuhan utus kami, itu dalam rangka menggenapi visi pernikahan ini. Itu yang bikin kami jadi bergairah, Bapak Ibu. Visi memberikan gairah, karena visi memberikan tujuan yang jelas. Ya, itu dia. Itu yang pertama. Nah, itu sebabnya saya berdoa malam hari ini, Bapak Ibu yang belum menemukan visi, berdoalah sama Tuhan. Sebab itu akan membuat kita tetap kuat berjalan, berlari, sekalipun di dalam situasi yang sulit ini.
Saya menemukan banyak juga teman-teman saya sebagai pelayan hamba Tuhan, mereka stres dengan kondisi ini, ya. Kenapa? Menurut saya sederhana melihatnya. Jangan-jangan dia tidak punya visi. Sebab kalau dia punya visi, apa saja yang menghalangi, tapi gini, kita akan tetap kuat berjalan karena kita punya tujuan. Amin. Dan gimana caranya sih menemukan visi? Sederhana, Pak. Suami istri boleh berdoa di hadapan Tuhan. Apa visi Tuhan buat keluarga kami? Tidak semua visinya itu sama. Ya mungkin Tuhan akan pakai kamu nanti dengan cara yang berbeda sama kami. Tapi carilah itu dari Tuhan. Tidak ada jalan lain. Berdoa itu jauh lebih tepat. Supaya kalau nanti Tuhan beri, kita bergairah di dalam pernikahan kita. Nah yang kedua, bagaimana supaya kita bisa tetap mencintai pasangan kita. Ya. Menghormati pernikahan. Ibrani 13 ayat 4 bilang begini, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan penzina akan dihakimi Allah. Ya, perhatikan Bapak Ibu, firman-Nya, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Allah memerintahkan kita untuk menghormati lembaganya, perkawinannya. Loh, kok begitu ya? Bagaimana dengan orang-orang di dalam perkawinan ini? Tuhan tahu sekali bahwa ya kita di dalam pernikahan ini dua orang yang punya banyak kelemahan, betul? Punya banyak kekurangan, dan orang yang paling tahu persis kekurangan pasangannya masing-masing adalah ya kita. Betul ya Bapak Ibu ya? Saya yang paling tahu kekurangan-kekurangan suami saya, begitu juga sebaliknya. Ya. Dan Tuhan ngerti itu. Waktu kita tahu, mata kita terbuka di dalam pernikahan bahwa ya ampun ternyata dia orangnya gini. Dulu waktu pacaran nggak kelihatan ya nggak? Ini dulu laki-laki ini waktu pacaran ya ampun, kalau lagi mau kencan nih Bapak Ibu, orangnya belum muncul, wanginya udah duluan nyamperin hidung kita, udah nyampe ke rumah. Saya pikir jadi gini, wih wangi bener, aduh nih orangnya bersih ya gitu ya. Setelah menikah saya baru ngerti, dia pakai minyak wangi banyak soalnya dia jarang mandi gitu loh. Ya ampun, itu semua pencerahan didapat di dalam pernikahan. Saya bukan jarang mandi sih sebenarnya, cuman air itu mahal, jadi saya belajar menghematnya saja. Sayang. Ya, dan di dalam pernikahan itu gitu ya. Waduh, ternyata. Nah, Bapak Ibu kalau waduh, ternyata. Itu kan yang paling menyedihkan ya. Paling mengejutkan. Apalagi kata-kata gini, ya ampun, saya kira titik-titik-titik. Nah, isilah titik-titik di bawah itu. Ya, aduh pusing ya. Nah, Tuhan mengerti persis juga ternyata masalah itu. Itu sebabnya dia bilang, sekalipun kamu sulit menghormati orang-orang di dalam pernikahannya, karena orang-orang ini begitu penuh dengan kelemahan, kekurangan, bahkan keburukan. Tapi perintah Tuhan di dalam Ibrani bilang, hendaklah kamu semua tetap penuh hormat terhadap perkawinannya, lembaganya. Karena Bapak Ibu, lembaganya itu sempurna. Lembaga perkawinan itu diciptakan oleh Allah yang sempurna. Lembaganya sempurna. Sekalipun orang-orang di dalamnya punya banyak kelemahan. Hormati perkawinan kita. Amin. Bagaimana caranya kita tidak menghormati pernikahan? Ya, Maleakhi berkata begini, ya, tanda-tanda kita tidak menghormati pernikahan. Ya, Maleakhi 2:16 berkata begini, sebab aku membenci perceraian. Salah satu tanda orang tidak menghormati lagi pernikahan adalah begini, sering sekali dia berkata cerai sama istrinya. Ya, ada orang bilang begini, Pak, saya nggak pernah ngomong cerai kok sama istri saya. Tapi yang saya bilang cuman begini, ya sirang mahita, nah itu sama aja artinya ya, itu juga artinya cerai ya. Ya mau bilang apa juga itu artinya cerai. Waktu seorang suami atau istri berkata cerai,
dia sedang tidak menghormati lembaga pernikahan yang sempurna itu. Itu sebabnya kata cerai itu adalah kata-kata kutuk, Bapak Ibu. Kalau kita suami pernah ngomong itu atau istri pernah ngomong itu, saya dorong Bapak Ibu supaya setelah selesai kita nanti dari hari ini, mari kita saling membereskan, ya. Kita saling membereskan. Termasuk kita mungkin nggak pernah ngomong, tapi di hati kita sering sekali kata-kata itu muncul. Sebab perceraian akan menghasilkan perceraian berikutnya. Biasanya anak-anak kita juga akan mengalami hal yang sama. Dan itu sebabnya firman Tuhan bilang, waktu kamu berkata cerai, kamu sedang tidak menghormati pernikahanmu. Apalagi tanda-tanda orang tidak menghargai pernikahan. Firman Tuhan Allah Israel juga orang yang menutupi pakainya dengan kekerasan. Ya, ada kekerasan di dalam rumah. Ya, ada suami berkata yang jahat sama istrinya, suka berkata-kata kotor, ya itu juga kekerasan secara verbal. Makanya gini, saya yakin kalau kita mengasihi pasangan kita, kita tidak mungkin akan mengeluarkan kata-kata yang kasar. Saya dulu cukup kasar, Bapak Ibu, sama istri, bukan hanya verbal, tapi juga dengan tindakan. Ya, saya ini orang Batak. Saya juga melihat contoh bapak saya bagaimana itu model yang saya lihat dalam pernikahan saya. Saya nggak punya model yang baik. Bapak saya adalah model dalam pernikahan saya. Kata-katanya kasar, tindakannya kasar terhadap mama saya, itu mempengaruhi saya. Jadi kalau dulu saya bertengkar sama istri saya juga melakukan kekerasan. Ya, saya pukul dia. Kalau dia terlalu banyak bicara, saya tempeleng dia. Masalahnya begini, istri saya bukanlah istri yang seperti di sinetron. Habis ditempeleng dia nangis. Kemudian dia bawa pakaiannya pergi ke rumah orang tua. Enggak. Waktu saya tempeleng dia tonjok hidung saya. Aduh. Ya. Karena dia pemain karate, Bapak Ibu. Sakitnya enggak seberapa, malunya ini loh. Ya. Itu dulu ya. Belum kami bertobat sungguh-sungguh. Ya, makanya istri saya pernah bilang gini, kalau kamu pria berani pukul perempuan, kamu tuh sebenarnya pengecut. Iya, saya sadar, saya pengecut. Dan saya harus bertobat. Istri sedang mengharapkan seorang pahlawan di rumah, bukan pengecut di dalam rumah. Ya, dia berani ngadapin istrinya, punya masalah di kantor, ya di tempat kerja, dia tidak berani hadapin rekan kerjanya, pulang, istri dimarah-marahin. Samalah sama saya juga hamba Tuhan ya. Jemaat menyebalkan, nggak berani ditegur karena takut pindah gereja, akhirnya pulang, istri sama anak yang dimarah-marahin. Saya harus bertobat di situ. Amin. Oh iya, kita ini kadang-kadang kalau di luar hebat, padahal biarlah saya mendorong gini, biarlah kita semua, para bapak, para suami, jadi orang-orang yang hebat di dalam rumah. Amin ya. Karena yang di luar itu pasti akan datang dan pergi. Tapi yang di rumah, dia datang dan dia tidak mau pergi-pergi. Nah, itulah penderitaan kita, Bapak Ibu. Ya, jadi mari kita berjuang untuk yang di rumah itu, yang cuma 3-4 orang itu. Tapi kalau kita menjadi orang yang menjadi pahlawan di rumah, saya yakin yang di luar sana itu penting sih, tapi tidak jauh lebih penting daripada yang di rumah kita. Kalau saya jadi orang yang hebat di rumah, setiap kali saya pulang, saya sepertinya seorang pahlawan sedang pulang ke rumah. Ya, tapi kalau di rumah itu orang udah benci sama saya, pulang ke rumah saya jadi orang yang kalah dan pecundang. Ya, jadi mari para pria, engkau pahlawan. Anak-anakmu itu sebenarnya nggak butuh pahlawan di luar, kamulah pahlawannya. Makanya jangan sakiti mereka dengan kata-kata, dengan tindakan, apalagi tanpa penjelasan. Tanpa alasan, itu melukai mereka. Ya, kekerasan itu terjadi. Itu sebabnya suami tidak boleh pukul istri. Amin. Amin suami. Istri juga, istri jangan cakar-cakar suamimu itu. Amin. Itu berbahaya. Oh Pak, saya nggak pernah cakar. Tapi kalau istri saya lagi mau, suami saya lagi mau yang satu itu, saya nggak kasih Pak. Itu juga jahat, itu kekerasan itu. Amin. Udah jangan pura-pura lihat yang lain ya. Kalau yang begini pura-pura lihat yang lain gitu. Udahlah, samanya kita semua ya. Ya, jangan hukum istri, jangan hukum suamimu itu dengan seks. Itu penderitaan berbahaya buat suami. Amin. Coba bilang sama istrimu, mah dengar baik-baik itu mah bilang.
Dan dibilang terakhir adalah tandanya dia tidak menghormati adalah begini. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Jangan selingkuh, bapak-bapak. Jangan selingkuh, ibu-ibu. Oh, Pak, saya nggak pernah selingkuh loh. Saya nggak pernah ada pria lain dalam hidup saya. Kemarin saya kaget ternyata ada definisi selingkuh yang sangat sederhana. Dia bilang gini, kalau engkau suami, terima telepon dari seorang wanita dan engkau tidak berani bicarakan itu sama istrimu, ternyata itu udah dianggap selingkuh juga katanya. Jadi kalau suami terima telepon, ditanya sama istri, kita harus berani jawab. Oh, si ini, si ini, si ini. Amin. Apalagi kalau kamu cepat-cepat hapus, ganti namanya, kamu sedang selingkuh itu. Amin. Ini nggak lama kok. Nanti saya khotbah mungkin sampai jam 10 ya, supaya penderitaannya nggak berakhir, cepat berakhir ya. Ya, jadi selingkuh itu bukan gini, saya tidur dengan seorang perempuan, istri tidur dengan enggak, itu memang selingkuh. Tapi definisi selingkuh adalah begini, waktu kita diam-diam bertelepon dengan beda pasangan, tapi kita nggak berani cerita dengan pasangan kita, itu udah dikategorikan juga selingkuh. Amin. Makanya orang yang selingkuh, ini saya mau cerita kesaksian ya. Saya punya kenal seorang hamba Tuhan, dia tuh direktur di Astra. Dia bilang begini, kalau ada karyawan saya yang selingkuh, saya keluarkan dari perusahaan. Kenapa? Dia bilang begini, kalau dia tidak bisa setia sama pasangannya, bagaimana mungkin dia setia sama perusahaannya? Wah, itu betul. Harusnya orang-orang yang punya standar begini ada di gereja, amin ya. Kalau dia nggak bisa setia sama istrinya, bagaimana mungkin dia bisa setia sama Tuhan? Kalau dia nggak bisa setia sama suaminya, bagaimana mungkin dia bisa setia sama Tuhan? Apalagi bilang, saya mengasihi Tuhan, minta ampun. Ya, saya yakin itu pembohong. Kalau kita berkata, saya mengasihi Tuhan, saya akan pertahankan pernikahan ini, berapapun harga yang harus saya bayar. Amin. Mari, jangan jadi orang yang berkhianat, karena itu ternyata kita sedang tidak menghormati pernikahan kita. Amin. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana caranya supaya bisa tetap mencintai di masa sukar ini. Ingatlah bahwa perbedaan adalah keindahan. Amin. Silakan sayang. Dulu ya, waktu belum mengerti hal ini ya, saya menganggap perbedaan itu sebagai ancaman. Suami saya juga demikian. Ya, kayak tadi suami saya bilang, kita aja berasal dari dua orang yang berbeda ya. Sukunya berbeda, dia Batak, saya Ambon ya. Terus dia asli dari Medan. Kampung halaman saya Jakarta gitu loh ya, kota metropolitan gitu ya. Nah, waktu kenal, ya ampun ya, benturan budaya itu minta ampun. Belum lagi apa? Biasa. Personality, kepribadian kita juga berbeda. Suami saya ini orang stabil, ya. Stabil itu kan tenang gitu ya. Ya, cinta damai gitu ya. Nggak mau menyakiti hati orang, sangat memperhatikan orang lain ya. Pengikut yang baik, sabar sekali gitu ya. Sementara saya orang dominan ya, kepribadian saya kolerik gitu. Saya nih merah gitu ya. Jadi maunya apa-apa cepat, segera. Ya, saya juga agak agresif gitu ya. Garang. Bukan buas kali ya. Ya, kami ini dua pribadi yang sangat berbeda. Saya nggak mau menunda-nunda ya. Saya moto hidup saya itu sederhana. Kalau bisa kita lakukan sekarang, jangan tunda besok, gitu kan? Nah, yang kaget kalau suami saya moto hidupnya bukan itu. Dia bilang begini, kalau bisa besok, ngapain sekarang? Begitu. Nah, itu kan itu udah berantem kita setiap hari ya. Saya sebenarnya bukan menunda sih, tapi membawanya itu di dalam doa. Supaya keputusan itu tepat dan benar. Gitu. Kelamaan. Doanya kelamaan. Ya, belum lagi hal-hal yang kecil. Selera kami berbeda. Dia suka makanan pedas, saya nggak bisa pedas. Dia suka makanan Indonesia, saya kurang begitu suka masakan Indonesia ya.
terlalu kuat gitu, terlalu banyak bumbunya, kadang-kadang sampai pusing gitu ya. Belum lagi selera musik kami berbeda. Dia senangnya musik yang low gitu ya, pop yang mendayu-dayu, pancap pondah, terus yang lagu-lagu cinta, film-film cinta gitu ya. Sementara tuh saya orangnya agak metal gitu ya. Nah, itu setiap hari berbeda gitu loh. Ya, saya cepat ambil keputusan, dia sangat sulit mengambil keputusan, cenderung susah dan cenderung tidak ambil keputusan. Masalahnya adalah dia kepala gitu loh. Ya, jadi setiap hari dulu waktu kami belum mengerti ini, waduh, setiap hari itu salah satu sumber konflik Bapak Ibu ya. Saya bilang, aduh kamu ini laki-laki, ayo dong, cepat sedikit, kayak saya bilang begitu. Sementara dia juga ngomong ke saya begini. Kamu tuh jangan terlalu cepat, nanti bikin sakit hati orang, bikin susah. Jadi perempuan itu yang sabar, tenang, jangan kayak singa buas. Ya, dia ujungnya juga bilang, ingat nih saya, sabar. Aduh ya, kami saling menunjuk dan akhirnya kami saling menuntut. Ribut setiap hari. Itu titik akhirnya sampai kami menyesal menikah. Tapi waktu kami bertemu dengan firman ini, 2 Korintus 8 ayat 14. Yuk, walaupun Bapak Ibu saya nggak bisa dengar karena di mute ya, tapi biar ya kita baca sama-sama di rumah ya, bersama-sama. Oke, 1, 2, 3. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, dan agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Nah, Bapak Ibu, mari katakan bersama-sama, keseimbangan. Waktu kami baca firman itu, kami agak terkejut ya. Ternyata begini, kekurangan-kekurangan yang ada di dalam kita masing-masing itu adalah keunikan yang Tuhan ciptakan juga di dalam setiap manusia. Kenapa? Supaya saya butuh orang lain. Supaya suami saya butuh saya butuh dia. Nah, yang menakjubkan waktu kami berhenti sebentar. Kemudian kami mulai menginventaris daftar-daftar kekuatan kami, kelemahan kami. Kami mencoba untuk bikin itu seperti daftar. Nah, waktu kami mempertemukan kedua daftar itu ya, kekurangan suami saya, kekuatan suami saya, kekurangan saya, kekuatan saya, kami terkejut loh Bapak Ibu. Ya. Kami dua-dua sama terkejut. Kenapa? Ternyata begini, kekurangan saya itu adalah kelebihan dia. Sebaliknya, kekurangan suami saya itu kekuatan saya. Dia panjang sabar, saya sangat tidak sabaran. Ya. Sementara apalagi susah ambil keputusan, saya cepat ambil keputusan. Dia takut menempuh segala resiko, saya berani ambil resiko, ya. Dan apalagi dia penuh pertimbangan, saya agak kacau dalam hal itu, cenderung ceroboh. Nah, waktu kami menemukan kelebihan dan kekurangan kami kembalikan kepada firman Tuhan yang tadi kita baca, 2 Korintus 8:14. Kami memutuskan untuk begini, kita mau seimbang. Ya, kita mau supaya kekurangan-kekurangan yang ada bukan lagi dipakai untuk menyerang satu sama lain. Tapi ternyata kekurangan yang ada itu adalah kesempatan saya untuk menolong dia. Kekurangan yang ada pada saya ternyata itu kesempatan yang Tuhan beri supaya dia bisa tolong saya. Ya, nah kami mulai berubah, hidup bersamanya mulai diubah, berhenti menuding, berhenti menuntut, berhenti tunjuk-tunjuk kelemahan masing-masing. Tapi kami mulai, ya, menolong waktu kami lihat pasangan kami lagi lemah.
Waktu saya nih lagi hadepin orang, habis sabar saya ya Bapak Ibu ya, apalagi kalau orangnya susah dibilangin ya. Saya suka aduh. Nah, ini rahasia suami istri lah ya. Saya suka kalau ngelihat orang nyebelin gitu ya, saya suka bisikin dia. Nih orang dilipat 3 enak nih gitu ya. Kadang-kadang saya bilang lipat 5 nih lebih enak gitu ya. Sampai suami saya bilang, lu kenapa ya kalau sebelah orang lipetannya ganjil semua katanya. Bilangan ganjil semua lipat 3, 5, 7 katanya. Ya, saya suka habis sabar. Tapi suami saya waktu saya lagi mengalami ketidaksabaran, dia kuat di situ. Dia tolong saya. Dia bilang, sudahlah ya. Mengerti mungkin dia belum belajar soal itu. Mungkin selama ini nggak ada yang kasih tahu dia. Sabar sedikit. Saya jadi menenangkan diri saya sedikit. Kenapa? Supaya terjadi keseimbangan, equality kata firman. Itu sebabnya kalau ada suami yang boros, biasanya ada istri yang hemat. Ya. Bahkan ya, jadi kalau ada istri yang banyak bicara, biasanya ada suami yang pendiam, kan? Ya. Kalau ada suami yang pelupa, biasanya ada istri yang wah, semuanya diingat, saking mengingatnya, kesalahan-kesalahannya juga diingat, ya. Kalau ada suami yang gampang ketemu orang, biasanya ada pasangan yang agak malu-malu karena untuk keseimbangan. Kalau ada suami yang keras, biasanya ada istri yang agak lembut. Tujuannya keseimbangan. Dan saya menemukan ada pernikahan yang salah. Amin. Waktu kita diberkati sama hamba Tuhan, pernikahan kita tidak pernah salah lagi. Yang ada adalah salah pilih dulu. Yang kau harus sesalkan dulu, kenapa aku salah pilih, bukan kenapa aku udah kawin, nggak ada, kawinnya nggak salah karena itu rencana Tuhan. Tapi salah pilih, tanggunglah akibatnya sampai sekarang, ya kan? Seperti saya sampai hari ini menanggung akibatnya. Istri saya juga menanggung, tapi kami bilang pernikahan kami tidak salah. Yang salah adalah begini, dulu salah pilih, tapi setelah diberkati tidak salah lagi. Itu sebabnya perjuangannya banyak. Makanya karena perjuangannya banyak, Tuhan juga harus banyak dalam hidup kami. Kalau tanpa Tuhan, kita akan banyak mengalami masalah. Amin. Jadi sekarang coba suami bilang sama istrimu yang ada di sampingmu itu, aku baru tahu kenapa kau banyak kekurangannya, bilang ya. Karena akulah yang bisa menyeimbangkannya. Ya, maafkan aku ya kalau aku ternyata suka mencap kau jadi perempuan yang pelit, padahal karena sebenarnya akulah yang boros gitu ya. Walaupun dia pakai firman itu memberi, padahal boros juga ya. Itu perbedaan-perbedaan yang Tuhan izinkan supaya ada keseimbangan. Saya hari ini berani berkata, Pak, Bu, kalau hari ini saya bisa jadi seperti ini, itu karena ada satu wanita ya yang menyeimbangkan dirinya buat saya ya. Dan terima kasih ya sayangnya, dan kamu tidak pernah menyerah ya. Saya juga tidak akan menyerah untuk kamu. Di luar sana kita nggak bisa hadapi dengan benar kalau di dalam rumah sendiri kita belum benar. Amin. Dan saya berdoa supaya kamu orang mulai hari ini supaya sungguh-sungguh berjalan di dalam kebenaran akan Tuhan. Nah, yang ketiga, yang keempat, yang terakhir adalah bagaimana caranya supaya kita bisa tetap mencintai pasangan kita di masa yang sukar ini. Kolose 3:14 berkata begini, dan di atas semuanya itu ya, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Yang terakhir supaya kita bisa tetap mengasihi pasangan kita di masa sukar ini, kenakan kasih. Nah, kasih di sini dia pakai bahasa agape, ya. Nah, saya mau kasih tahu, kasih adalah keinginan untuk menyenangkan orang lain sekalipun harus mengorbankan diri sendiri. Yang saya bikin adalah, dan kami belajar, apa yang saya bisa bikin supaya pasangan saya ini senang, sekalipun saya harus menderita karena itu. Ya, ada satu hal yang saya korbankan soal hal-hal sederhana,
tapi itu adalah ungkapan kasih. Ya, istri saya ini senang sama anjing. Dia tuh pencinta anjing. Saya pemakan anjing. Nah, itulah ya. Ya. Anjing saya makan. Kalau istri saya, dia sangat sayang sama anjing. Nah, waktu saya mengenal dia, waktu saya tahu dia penyayang anjing, kadang-kadang kalau lihat anjing dianiaya, dia bisa nangis. Ya. Dilawat Tuhan nggak nangis. Anjing dianiaya, dia nangis. Ya, itu kan saking cintanya dia sama anjing. Saya memutuskan, sejak hari itu, bertahun-tahun yang lalu, saya putuskan, sekalipun saya suka makan anjing, saya memutuskan, saya berhenti makan anjing. Bukan karena takut sama istri, bukan. Karena saya mengasihi dia. Dan saya percaya, kalau suami mengasihi istri, harus ada pengorbanan yang ditunjukkan. Betul? Seperti Kristus mengasihi jemaat, ada pengorbanan buat kita semua. Itu sebabnya kasih selalu ditunjukkan dengan apa? Pengorbanan. Di mana tidak ada pengorbanan, saya yakin tidak ada kasih di situ. Makanya lawan dari kasih itu hawa nafsu. Hawa nafsu itu apa? Keinginan untuk menyenangkan diri sendiri sekalipun harus mengorbankan orang lain. Itu sebabnya banyak sekali suami yang punya hawa nafsu. Ya, dinafsui si Hawa. Makanya bukan Adam nafsu, hawa nafsu ya, karena dia menafsui istrinya. Makanya kalau yang satu tidak dikasih, aduh, tiba-tiba dia bisa berubah bentuk. Ya, bisa jadi aneh-aneh. Kadang-kadang dia jadi megaloman, ya, yang nggak jelas. Kadang-kadang dia bisa jadi Superman. Dan saya mau kasih tahu bapak-bapak belum jadi Superman, ngerti ya? Kenapa? Karena celana dalamnya masih dalam. Kalau Superman udah di luar. Jadi kita ini belum hebat, gitu ya. Itu sebabnya begini. Kenakan kasih. Saya menggunakan kasih. Sebab begini, tanpa kasih kita tidak bisa mempertahankan pernikahan kita. Saya bilang begini loh, di mana kasih sudah tidak ada lagi dalam pernikahan, berarti perceraian akan jadi jalan keluar. Tapi di mana masih ada kasih, saya yakin pernikahan tidak mungkin bisa bercerai. Karena kasih itu bisa menerima perbedaan. Kasih itu bersedia menderita, asalkan orang lain bisa disenangkan. Untuk menikah, kita butuh 2 orang, betul? Tapi kadang-kadang bapak-bapak untuk menghancurkan pernikahan, butuh 1 orang. Tapi saya mau ingatkan juga, untuk mempertahankan pernikahan, kalau tidak bisa berdua, 1 cukup buat Tuhan. Karena dengan 1 yang masih bertahan sama Tuhan, saya yakin pernikahan bisa ditolong dan diselamatkan. Amin. Dan itulah yang mengikat, mempersatukan, dan menyempurnakan. Mari hari ini belajarlah mengasihi. Kasihi istrimu, kasihi suamimu, sekalipun kamu tahu dia banyak kekurangan-kekurangan. Sebab di mana kekurangan terjadi, saya percaya disitulah kasih sangat dibutuhkan. Amin. Kita tidak akan pernah mengerti mengasihi kalau kita nggak dilukai. Jadi kalau Bapak Ibu di dalam pernikahan terluka, itu adalah alat Tuhan supaya kita bisa tetap mengasihi pasangan kita. Kita mengerti kasih. Nggak usah lagi berteori tentang kasih. Sudah banyak teori tentang kasih. Tapi banyak kita tidak mempraktekkan kasih itu. Padahal sederhana, kita bisa praktekkan itu di rumah kita. Bersama pasangan kita. Kami dulu juga punya masa sukar dalam pernikahan. Ya, bahkan sampai pada titik yang terendah. Karena Tuhan, pernikahan kami bisa ditolong. Nah, saya mau putarkan filmnya sebentar ya. Mungkin sudah pernah supaya di-refresh lagi untuk kita semua. Ya, sebentar. Kalau misalnya Anda seorang suami, bagaimana rasanya jika suami Anda, istri Anda tidur dengan orang lain alias berselingkuh? Ini live transformer dari Isya. Berat buat aku, berat. Pada awalnya kehidupan pernikahan kami baik-baik saja ya. Makin bertambah usia pernikahan kami, ya saya harus akui bahwa saya banyak kecewa gitu ya terhadap suami saya ya. Ada banyak kebutuhan-kebutuhan saya sebagai seorang istri, sebagai seorang wanita yang tidak pernah mau dia jawab. Jadi saya termasuk suami yang kurang memperdulikan bagaimana istri saya, bagaimana apa sih kebutuhan yang dia butuhkan dari saya. Saya nggak pernah bertanya itu sama dia. Jadi saya tidak pernah memberikan waktu yang banyak buat dia. Bagian saya
adalah kerja cari uang buat kamu gitu. Jadi tugas kamu adalah urus rumah tangga ini dengan baik, karena bagi saya dulu memuji adalah hal yang aneh dalam hidup saya. Gak sadar apanya kamu tuh taunya apa? Tiap hari marah dan marah terus. Semua ini papa. Kamu taunya tuh marah terus tiap hari. Semua kemarin karena papa. Semua karena papa. Lihat sini dong. Kasih saya mulai dingin, cinta saya mulai hambar. Saya sudah tidak cinta lagi sama suami saya. Saya sudah tidak mengharapkan lagi dia menjadi suami saya. Saya mulai menjalin hubungan dengan pria lain. Pria ini memperhatikan saya. Lama-kelamaan saya mulai jatuh cinta. Perasaan saya mulai terlibat lebih dalam. Mulanya kami tuh cuma sering bercerita saja. Dia mengerti betul apa sebenarnya yang saya perlu. Untuk pekerjaan yang kecil, untuk hal-hal yang saya lakukan, dia rajin memuji saya. Dia selalu menyempatkan untuk berkata terima kasih. Dan itu tidak pernah suami saya lakukan di rumah. Suami saya selalu anggap kalau saya mengerjakan pekerjaan rumah, itu kewajiban saya sebagai seorang istri. Saat itulah saya memutuskan untuk selingkuh. Sampai pada akhirnya kami memutuskan untuk melakukan hubungan intim. Ya biasanya kami pergi ke hotel yang jauh dari kota kami. Saya mau memberikan segalanya buat dia. Saya harus berhenti memutuskan hubungan ini dengan pria ini. Jadi waktu itu saya ajak suami saya duduk, saya akui semuanya. Saya sudah jatuh dalam perselingkuhan. Saya sudah jatuh dalam perzinahan. Dalam keadaan putus asa, Gideon datang kepada Tuhan meminta kekuatan untuk dapat mengampuni dan mengasihi istrinya kembali. Aku datangi dia, aku bilang, hari ini aku putuskan, hari ini aku mau bilang sama kamu, aku mengasihi kamu. Dan saya tahu waktu itu saya adalah orang yang sangat sulit untuk dikasihi. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan kasih saya kekuatan untuk bisa menerima dia padanya. Saya tetap bisa melihat kekurangan-kekurangannya. Saya tidak mau lagi dikuasai olehnya. Tapi saya mau supaya, saya minta sama Tuhan supaya saya dikuasai yang dari Tuhan itu. Dan sejak saat itu, hubungan kami Tuhan pulihkan dengan cara yang luar biasa. Kasih Tuhan itu sendiri boleh menjadi pemersatu aku dengan istriku. Hanya oleh kasih Tuhan saya sanggup mengasihi suami saya. Gak bisa yang lain. Nah itulah cerita dulu dalam pernikahan kami. Bukan hanya di masa sukar tetap mengasihi, tapi di dalam penderitaan. Saya suka bilang gini dulu, sebenarnya kamu tuh sampai bikin gitu, apa sih kurangnya aku ini sayang? Kurang ajar. Kurang ajar katanya. Ya saya nggak jadi suami, saya jadi suami yang nggak punya visi, nggak mengerti perbedaan, nggak bisa mengasihi. Tapi justru di masa-masa sukar itulah, itu tadi yang saya bilang, saya didorong sama Tuhan untuk terus untuk mengasihi. Saya juga banyak belajar Bapak Ibu ya, karena firman-Nya tadi, pengikat kita di dalam rumah tangga itu satu saja, kasih. Kata Tuhan, kenakan kasih sebagai pengikat. Pengikat itu kalau bahasa aslinya itu sundamos itu ya, seperti otot-otot, ligamen-ligamen yang menyatukan semua bagian tubuh manusia. Sehingga kita nih tubuhnya nggak berantakan. Seperti itulah kasih menyatukan kita, mengikat kita suami dan istri dengan segala kekurangan dan kelebihan. Ya, judul hari ini, If Tomorrow Never Comes. Kalau besok itu tidak pernah ada, hanya ada hari ini saja. Apa yang mau kita buat di dalam pernikahan? Apa yang mau kita lakukan di dalam pernikahan yang begitu banyak kelemahan, kekurangan, bikin sebel. Bapak Ibu, sekalipun kami ini keluarga hamba Tuhan, tapi jujur ya ampun, hamba Tuhan juga manusia.
punya hati, punya rasa, ya. Sama seperti manusia biasa, kayak rocker juga, ya. Punya banyak kebodohan-kebodohan yang kami lakukan setiap hari. Bisa saling menyakiti setiap hari. Tetapi kalau kita ingat kasih itu adalah pengikat di antara kita. Maka begini, setiap hari kita belajar selagi masih ada hari ini. Itu adalah kesempatan kita untuk belajar mengasihi, belajar untuk menerima dia apa adanya, seperti halnya Tuhan menerima saya. Itu sebabnya saya membangun kebiasaan-kebiasaan baru di dalam pernikahan. Sesering pasangan saya melukai hati saya, bikin hati saya sebel, sesering itulah dan sesegera itulah saya melepaskan kasih, melepaskan pengampunan. Saya tidak boleh menunda-nunda itu. Kenapa? Mungkin hari esok tidak ada. Kita hidup hari ini. Mungkin hari ini adalah hari terakhir kita. Dan kami bertekad, kami tidak mau hidup dalam penyesalan. Setiap hari harus diupayakan untuk menjadi hari yang terbaik. Untuk menjadi hari ya di mana kasih itu menjadi nyata buat kami. Mudah? Tidak, tapi bisa. Dan konflik masih bisa terjadi? Bisa. Tapi saya belajar, pernikahan itu harus ada komitmen. Komitmen bukan supaya takut gagal atau berhasil, bukan itu yang dikejar. Tapi komitmen adalah kita berusaha memenuhinya. Ya, banyak orang takut berkomitmen karena dia pikir nanti kalau gagal gimana? Komitmen adalah kita berani memenuhi apa yang kita sudah komitmenkan. Dan sekalipun hari ini masih ada konflik, saya janji, saya komit. Saya tidak akan pernah membawa masa lalu itu sebagai senjata, sebagai alat untuk menyerang istri saya. Karena saya tahu Tuhan juga tidak pernah melakukan itu buat saya. Sejauh timur dari barat, dia sudah berkata dalam firman, membuang segala dosa-dosa saya. Saya komitmen untuk tidak mengungkit-ungkit masa lalu itu sebagai senjata untuk menghancurkan dia. Ada percakapan yang menarik setelah kami 1 bulan setelah peristiwa itu. Kami bercakap-cakap untuk pertama kalinya. Kami saling berbuka. Kami saling terbuka dengan keadaan yang ada. Karena kan itu skandal ya Bapak Ibu, tentu memalukan dan kami ditinggalkan banyak orang. Nggak ada yang mau berteman dengan kami waktu saya jatuh dalam dosa perzinahan itu. Kami ditinggalkan hampir oleh seluruh teman kami. Jadi tinggal berdua ya. Nah, jadi baru dia tanya, apa sih yang bikin kamu jatuh cinta sama pria itu? Ya saya bilang, apa bisa berikan perhatian? Kamu kan enggak. Kamu kan sibuk sama pikiran kamu sendiri, gaya kamu sendiri, yang kamu pikir udah bener, padahal di aku tuh nggak cocok gitu ya. Terus pria itu tuh sopan. Kalau habis bikin apa-apa, habis membuat sesuatu, dia selalu bilang terima kasih. Ya pria itu atasan saya di kantor sih ya Bapak Ibu ya. Walaupun saya sebagai bawahan, saya bikin apa-apa, dia selalu bilang terima kasih ya. Kamu kan nggak pernah, ya toh. Kalau saya kerja di rumah, kamu pikir itu tugas saya. Udah seharusnya dibikin, ya kan. Saya cari uang, ya kamu benahin rumah, gitu kan. Jadi susah banget bilang terima kasih tuh nggak pernah gitu loh. Terus nih yang paling penting ya, pria itu tuh minta maaf. Sadar kalau salah cepat sadar. Terus gampang minta maaf. Kamu kan enggak. Gengsinya terlalu tinggi. Pernah sekali udah saya kasih unjuk, ini kesalahan kamu nih. Kamu nggak bisa lari lagi, nggak bisa cari alasan lagi dah. Nah orang kalau salah bilang apa? Kan tinggal satu kata ya Bapak Ibu, maaf gitu ya. Kita juga udah maafin. Tahu dia bilang apa? Waktu saya bilang begitu, dia bilang apa? Kami ini orang Batak Toba, nggak ada kata maaf. Bahasa Batak Toba itu nggak ada maaf, katanya begitu. Nah saya penasaran kan Bapak Ibu, saya carilah di Google ya dong. Saya cari di internet, bener Bapak Ibu nggak ada kata maaf. Saya bingung ya. Jadi gini,
Jadi orang Batak kalau salah ngomong apa dong? Nggak ada kan, dia bukannya prihatin malah bangga. Tuh kan nggak ada kan katanya. Ada di kami kata maaf, yang ada kata permisi, katanya begitu. Satabi, dia bilang gitu. Ngaca gitu kan. Ya, tapi akhirnya suami saya sedih ya waktu saya cerita begitu. Kenapa?
supaya terjadi keseimbangan. Wah, saya langsung coel istri saya, keseimbangan. Kamu keras, saya harus keras, biar seimbang katanya. Dan itu bercanda aja, guyon aja, tapi luar biasa. Banyak hal yang kita dapatkan. Biarlah kita kembali seperti kasih Kristus kepada kita, kita juga mengasihi istri, mengasihi pasangan kita masing-masing. Terima kasih Pak Gideon dan juga Ibu Mirza. Baik, bagi pasangan suami istri yang malam hari ini diberkati dan juga mau saling sharing berkat untuk kita semua, malam hari ini dipersilakan apabila ada kesaksian supaya kita juga boleh sama-sama belajar. Mungkin juga kita boleh sama-sama dibentuk malam hari ini. Ada teman dari Singapura, Victor, boleh sharing. Udah lama tidak ketemu. Mana Victor? Ada Victor dari Singapura tadi yang ikut saya lihat. Victor Kalinggo. Pak Victor, kami persilakan Pak. Kita gabung lagi kali, ada keluar. Yang lain bisa sharing, silakan. Mana? Ya, masih ada Victor Kalinggo. Kalinggo. Ayo, siapa yang mau bersaksi? Ada mau bagi berkat? Ada kali. Atau Pak Pendeta Iwan langsung Pak Gembala kita. Wah, luar biasa. Kayaknya lebih bagus Nando ini. Silakan Bapak Ibu yang mau bersaksi. Bersaksi supaya ada gunanya kami hari ini. Terima kasih Bapak. Menteri Santa dari Malaysia. Atau mungkin ada yang mau bertanya supaya saya kelihatan agak pintar di sini. Silakan. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu, silakan. Beda nangis. Lari-lari ke itu yang keluar ya antisipasi. Kayak bisa bawa meja ada paku, Kalau ada yang mau bertanya, silakan Bapak Ibu. Lanjut loh, kalau nggak ada lagi. Baik. Udah berenung semua. Iya. Kita akan lanjut. Mungkin pertanyaannya boleh disimpan. Nanti kita ketemu lagi ya, Pak Gideon dan juga Ibu Mirza. Kita akan naikkan doa-doa syafaat. Nanti minta Pak Gideon Manukol untuk pimpin kita dalam doa. Tapi sebelumnya kita mau menyembah Tuhan. Kita mau katakan, sampai akhir menutup mata, kami mau tetap setia kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan terus menguatkan kehidupan kami. Mari kita sembah Dia. Seperti wanita yang mengurapimu. Demikian hidup kami mau mengasihi Engkau Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus baik bagiku. Sekali lagi, seperti wanita yang mengurapi. Seperti wanita
mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku. Sampai akhir kau menutup. Sampai akhir ku menutup mata. Ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu sampai akhir. Sampai akhir, ku menutup mata. Ku tetap setia, menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Kami persilakan Pak Gideon untuk pimpin kita dalam doa syafaat. Terima kasih. Kami percaya hari ini Tuhan, setiap firman yang kami dengar tidak pernah kembali dengan sia-sia. Kami tahu firman-Mu berkuasa dan berotoritas ya Tuhan. Dan terima kasih Bapak, kami percaya setiap pasutri akan menjadi orang-orang yang taat dan tekun dalam doanya mereka ya Tuhan. Dan kami juga percaya mereka akan mengerjakan bagian mereka di hadapan Tuhan. Khususnya juga di dalam doa dan puasa mereka Tuhan Yesus. Berkati setiap pasangan ini Tuhan, supaya lewat hidup mereka banyak juga keluarga-keluarga boleh dimenangkan. Gambaran sorga itu boleh nyata, mereka boleh rasakan di dalam rumah mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan aku berdoa secara khusus minta kepada Bapa di surga, supaya tidak ada pernikahan yang dipisahkan oleh apapun, bahkan tidak ada perceraian di dalam setiap rumah tangga yang ada pada hari ini ya Tuhan. Sesulit apapun yang sedang mereka hadapi, kami percaya Tuhanlah menjadi jawaban buat mereka. Terima kasih juga Tuhan, kami juga berdoa buat para bapak supaya mereka boleh menjadi gembala buat keluarga anak-anak mereka ya Tuhan. Mereka juga memuridkan anggota keluarganya, terutama menjadi teladan di dalam rumah mereka juga Tuhan. Terima kasih supaya juga para ibu, para istri, para wanita yang ada di dalam rumah dimampukan menjadi penolong yang setia itu Tuhan. Kami tahu dengan kekuatan kami pasti gagal. Tapi kalau Tuhan yang bekerja memampukan kami pasti akan bisa. Dan anak-anak punya contoh yang hebat di dalam rumah karena mereka melihat Bapak dan Ibu mereka di dalam rumah. Terima kasih juga Tuhan. Berkati juga setiap usaha yang sedang hari-hari ini mengalami goncangan. Kami percaya orang-orang akan tetap diberkati Tuhan dalam situasi apapun, asalkan dia terus bergantung sama Tuhan, asalkan dia terus mengandalkan Tuhan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, dia akan tetap berhasil. Tuhan akan buat berhasil dan beruntung dalam kehidupannya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, tidak ada usaha yang akan bangkrut karena situasi ini. Justru di masa situasi yang seperti ini akan ada mujizat-mujizat yang dahsyat akan kami alami dalam setiap anggota jemaat ini ya Tuhan. Akan ada kesaksian-kesaksian yang luar biasa yang akan terjadi di jemaat ini ya Tuhan. Dan terima kasih buat setiap kepercayaan yang Tuhan beri, usaha, bahkan pekerjaan yang Tuhan beri. Kami percaya kami adalah pengelola atas segala sesuatu. Kami bukan pemilik atas segala sesuatu. Kalau sampai hari ini usaha kami masih diberkati Tuhan, pasti ada maksud Tuhan supaya kami juga boleh jadi berkat buat orang lain. Terima kasih Tuhan. Dan apapun yang kami hadapi dalam usaha, masalah-masalah apapun, mari bawa kami kembali kepada kebenaran-Mu ya Tuhan. Supaya kami jangan mengandalkan kekuatan kami sendiri, tapi kami mengandalkan Tuhan
untuk menghadapi masalah kami. Ingatkan kami terus bahwa kami adalah orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kami ya Tuhan. Terima kasih, aku menyerahkan semua jemaat ini ya Tuhan. Secara khusus juga kami berdoa buat bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bangsa kami ada di hati-Mu ya Tuhan. Biarlah orang-orang benar terus berdoa supaya keamanan, ketertiban, ketentraman terus terjadi atas bangsa kami, atas provinsi-provinsi, atas tempat-tempat di mana orang percaya ada. Di situ ada kesejahteraan terjadi Tuhan. Terima kasih, dan terima kasih juga buat malam ini ya Tuhan. Apa yang kami sudah dengar, kami percaya itu menjadi rema, menjadi pengetahuan, menjadi hikmat buat kami semua untuk merawat, bahkan untuk membangun rumah tangga kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Saya persilakan saat teduh sejenak. Semua kita bersuka cita malam hari ini kita sudah boleh sharing bersama-sama. Sekali lagi terima kasih Pak Gideon, Ibu Mirza sudah membawakan sharing yang luar biasa, memberkati kami semua. Kepada seluruh anggota P2MI dan juga PWMI yang hadir malam hari ini pasangan suami istri untuk mendukung pelayanan dan kegiatan P2MI Efrata, dapat memberikan persembahan melalui rekening yang akan ditampilkan nanti atas nama Bapak Sutanto Winata, bendahara kita, rekening BCA, supaya dapat mengumpulkan persembahannya masing-masing. Setelah ini kami persilakan kepada Ketua P2MI, kami persilakan. Selamat. Masih. Oh ya. Masih selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Terima kasih atas partisipasi malam ini, terlebih kepada Bapak Gideon dan Ibu Mirza yang sudah boleh membagi berkat pada malam hari ini. Terima kasih untuk Nando, Lisa, Freddy yang sudah boleh melayani, dan juga untuk Pak Riki, Pak Winson sebagai host. Terima kasih. Untuk selanjutnya kami serahkan ke Pak Gembala. Silakan Pak Gem. Ya, terima kasih untuk Pak Gideon dan Ibu udah jadi salur berkat. Udah lama kita nggak berjumpa ini. Mungkin setahun yang lalu, udah lebih ya setahun yang lalu. Lebih. Udah berapa tahun yang lalu Pak Gideon kita sama waktu apa datang lupa saya. Agustus Pak. Agustus Pak ya. 2018. 18, iya. Ada dinner meeting kita dulu di Hotel Klasi ya. Iya. Kita memang janji supaya Ibu bisa ikut. Nah, hari ini kita bisa ketemu juga
Makasih. Tetap semangat dalam melayani. Nek. Sehat selalu. Terima kasih. Nek Mata. Terima kasih. Terima kasih. Pak Thank you, Gembala, Pak Pak Taiwan, Gideon, Suwata. Thank you semua. Pak Dion, makasih. Makasih. Ricky, I love you. Kuning, Gembala, terima kasih. Pak Gembala. Para pengurus, thank you juga pengurus. Bye-bye. Bye. Saya izin live duluan, Pak. Terima kasih. Kung, selamat malam, Kung. Ya, how. Bless you. Pak Pau. Dewean, Pak Pau. Daniel, selamat malam. Pak Gultom, teman-teman semua Oh, ya. Pak Oke, Sapar. kita bisa keluar ya. Ya. Pak Yasi. Shalom. Silahkan pergi.